Jika suatu tanah wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun tiba-tiba dijadikan objek investasi, siapa yang sebenarnya berhak untuk mewakili mereka? Perkenalkan, nama saya Ramadhani Intan Sagita Indrianti, mahasiswi Magister Kementerian Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang membahas kedudukan kepala adat atas hak ulayat masyarakat hukum adat Kuala Raya, Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam proyek investasi strategis daerah. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam praktiknya, masalah muncul ketika tidak jelas siapa yang sah mewakili masyarakat hukum adat atas perjanjian ataupun kerjasama investasi. Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Di berbagai daerah Indonesia masih banyak terjadi pengambil alihan tanah ulayat secara sepihak tanpa persetujuan kolektif masyarakat hukum adat. Padahal yang sangat diharapkan oleh masyarakat hukum adat bukanlah penolakan terhadap pembangunan, namun dapat dilibatkan secara utuh dalam pengambil alihan keputusan atas tanah ulayat mereka, bukan tanah yang diambil secara semena-mena. Salah satu contoh terjadi di Kuala Raya, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasus ini kemudian diperiksa dan diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Soe nomor 9 perdata gugatan /2001 PN Soe. Dalam perkara tersebut, seseorang mengaku sebagai kepala adat dan menandatangani kerjasama investasi di atas tanah ulayat di wilayah Kuala Raya. Namun, masyarakat hukum adat menolak karena tidak pernah memberikan persetujuan kolektif dan tidak mengakui pihak tersebut sebagai kepala adat yang sah. Hakim kemudian menyatakan bahwa pihak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat hukum adat karena tidak sah menurut hukum adat dan tidak diakui secara hukum nasional. Putusan ini berdampak besar karena satu tindakan hukum yang keliru dapat merugikan seluruh masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Permasalahan ini seharusnya dapat dicegah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan Permen ATR BPN Nomor 14 Tahun 2024 mengharuskan adanya kelembagaan adat yang sah sebagai wakil masyarakat hukum adat. Disinilah peran notaris dan juga PPAT menjadi krusial. Notaris berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf E dan juga F Undang-Undang Jabatan Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum dan juga menjelaskan akibat hukum kepada para pihak. Sementara itu, PPAT, pejabat memuat akta tanah berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 dan juga Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2017 wajib memastikan bahwa tanah ulayat tidak dalam sengketa dan juga mendapatkan persetujuan sah sebelum dialihkan. Penelitian ini menegaskan bahwa kepala adat yang sah serta peran aktif notaris dan juga PPAT merupakan kunci perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat. Karena bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat bukan sekedar tanah, melainkan ruang hidup, identitas, dan juga masa depan mereka. Terima kasih.